Pemirsa, lonjakan kasus COVID-19 belum mereda, bahkan terus saja menggila. Dalam sepekan terakhir, rekor baru kasus COVID-19 setiap hari terlahir. Pemerintah pun telah mengantisipasi bila pandemi tak berhenti mengamuk dan terus memburuk. Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021. Memang duit nggak penting, tapi apa-apa butuh duit. Kalau kita nggak usaha, kalau kita nggak dagang, ya mau ngapain? Buntut banyak yang tidak peduli, lonjakan kasus harian COVID-19 terus terjadi. Temuan kasus baru terus mencetak rekor baru. Pada hari pertama PPKM darurat, Sabtu 3 Juli 2021, kasus harian menembus angka 28.000. Pada Senin 5 Juli 2021, kasus harian terus menanjak hingga 29.749 orang. Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, pemerintah telah mengantisipasi bila pandemi terus memburuk. Skenario untuk menghadapi itu tadi sudah kita lakukan. Jadi baik mengenai obat, mengenai oksigen, maupun tadi rumah sakit. Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar, kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok, dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain. Tidak hanya temuan kasus harian yang terus menanjak, penambahan kematian harian di Indonesia sempat tercatat sebagai yang tertinggi kedua di seluruh dunia. Tingginya jumlah kematian harian membuat tenaga pemulasaran jenazah kewalahan. Di RSUD Jombang misalnya, terjadi antrean puluhan jenazah COVID-19. Memang antrian itu nampak jelas di lorong-lorong rumah sakit karena kamar jenazah maupun lemari es penyimpanan jenazah tidak bisa mengakomodasi semua jenazah yang meninggal di rumah sakit. Di Jakarta, tampak pula antrean ambulans yang akan mengambil peti mati. Akibat lonjakan kematian pasien COVID-19, permintaan peti mati menembus angka 100 per hari. Sebagian masyarakat kita memang tidak cukup diimbau dan ditegur. Mereka butuh dipaksa dan bila perlu ditakut-takuti. Saat situasi pandemi makin ngeri, toh masih banyak warga yang tak peduli. Buktinya, kemacetan selalu terjadi pada sejumlah titik penyekatan PPKM darurat sepanjang pekan ini. Padahal, penyekatan bertujuan untuk menekan mobilitas warga yang ujungnya menekan penyebaran virus corona. Pemberlakuan PPKM darurat sebagai respon kebijakan untuk daerah-daerah dengan situasi pandemi level 3 dan 4 di Jawa dan Bali diharapkan dapat mengurangi tingkat transmisi dengan segera, berbarengan dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas respon kesehatan sehingga level situasi pandemi dapat menjadi lebih baik. Kita tidak ingin pandemi di Indonesia mengikuti jejak India. Kita tidak ingin nyawa manusia hilang sia-sia. Padahal, korban jiwa dapat dicegah dengan cara yang amat sederhana, yaitu menerapkan protokol kesehatan kapan saja dan di mana saja.